waliullah atau kekasih-kekasihnya Allah, para ulama, juga para orang-orang yang terpilih, ya, itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah dinyatakan menjadi seorang wali. Nah, itu satu karomah yang diberikan kepada waliullah itu sangat luar biasa. Sedangkan ya, istiqomah itu jauh lebih baik daripada karomah 1000 karomah. Ya, istiqomah itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Bayangin. Kayak kenapa susah istiqomah tuh? Susah, dari dulu tuh Bapak pengen banget punya kajian yang istiqomah sama kalian. Coba kita lihat ustad-ustad aja. Ya, nggak mungkin banget kalau misalnya orang yang udah istiqomah, yang udah mantap hatinya, yang udah mantap jamaahnya, majelisnya itu biasa-biasa, itu nggak mungkin. Pasti bakal Allah kasih nur di situ ya, satu sir, satu rahasia yang ngebuat orang itu mahabbah kepada majelis ilmu tersebut, dan orang tuh senang dengerin majelis tersebut. Nah, itu salah satunya adalah fadilah, keutamaan yang telah Allah berikan kepada satu majelis. Memang majelis tersebut itu udah istiqomah terus. Ya, setiap minggu, setiap bulan misalnya. Contoh seperti majelisnya Gus Ikdam, itu luar biasa. Itu berarti Allah udah ngasih nur, udah ngasih sir, ada rahasia di dalam. Jadi orang datang ke sana tuh ngerasa senang, ngerasa bahagia, ngerasa tentram, ngerasa damai, sejahtera, sejuk, tenang hatinya. Karena di situ ada sir. Ya. Dan kita nggak tahu sirnya itu seperti apa. Ya, karena kita terhalang oleh hijab. Kita mata banyak dosa, kita pandangan banyak melihat semua hal-hal yang buruk, yang negatif, yang Allah tentukan tidak boleh kita lihat, tapi masih aja kita lihat. Nah, yang Allah larang untuk kita lihat, tapi masih aja kita lihat. Jadi banyak dosanya nih mata kita. Jadi nggak bisa kelihatan, terkecuali orang-orang yang udah memang betul-betul hatinya bersih, ya, hatinya bersih, matanya bersih, suci hatinya. Mungkin dia bisa ngelihat ketakjuban, juga keistimewaan dari majelis ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan intinya, walaupun kita masih kadang suka pincang-pincang ya, suka bolong-bolong, mudah-mudahan ini tetap menjadi salah satu itikat baik kita untuk terus, supaya kita nggak mudah untuk merasa puas, nggak mudah untuk ngerasa baik, ya, ngerasa dan sebagainya, ujub dan sebagainya. Supaya kita terus merasa kurang karena kita masih pengen ngaji. Intinya gitu, masih pengen ngaji, kita masih butuh ilmu, kita masih butuh untuk belajar, kita masih butuh datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu untuk kita dengerin ilmu, ya, kita ngaji seperti ini. Mudah-mudahan ini satu keutamaan, keistimewaan ya untuk kita semua, Allah berikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan bermajelis ilmu yang kita bentuk dari awal, apalagi teman-teman yang udah lama di sini. Ini Bapak lagi mukadimah ya, sambil senang aja gitu cerita. Alhamdulillah, melalui proses-proses yang tidak mudah gitu kan, untuk kita terus ngelewatin rasa malas, terus mager dan lain sebagainya gitu, halangan, rintangan dan sebagainya. Tapi kita masih tetap untuk istiqomah setiap malam Jumat nih. Mudah-mudahan ya Allah kasih keistimewaan untuk kita, untuk majelis kita, walaupun secara online, tapi mudah-mudahan ya berkumpulnya kita semua di sini kelak nanti semua ini akan menjadi saksi, Allah akan kumpulkan kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi saksi kelak nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di surga, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para ulama di sana, bersama dengan para sahabat, para tabi'in, juga dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Karena kalau bukan karena ridhonya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita semua nggak akan masuk surga, teman-teman. Sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun amalan-amalan kebaikan kita, itu nggak akan pernah membuat kita
bisa masuk surga kecuali Allah tuh ridho sama kita. Maka salah satu usaha kita supaya kita dapat ridhonya Allah itu seperti ini. Prosesnya seperti ini. Walaupun kita ngerasa banyak dosa, walaupun kita ngerasa banyak kesalahan, ya, di pandangan Allah. Kayak mudah-mudahan majelis ilmu ini walaupun online, ya, walaupun masih suka pincang-pincang, tapi Bapak tuh benar-benar ngerasain gitu loh kehadiran kalian itu. Ya Allah, ini betul-betul Bapak tuh buat majelis ini tuh maksudnya untuk kalian gitu, untuk saya juga gitu, ya untuk kita semua ngaji bareng-bareng. Ya, itu tadi tujuannya supaya kelak ya Allah mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami semua di surga bersama-sama. Kalaupun nanti misalnya Bapak nggak ada di surga sama kalian, misalnya Bapak nggak ada sama kalian nanti di akhirat, tolong ya bilang sama Allah bahwasanya Bapak dulu pernah ngingetin kalian untuk ngaji, Bapak pernah ngingetin kalian untuk hal-hal yang baik. Yang mudah-mudahan ini jadi bukti untuk kita nanti sama-sama berkumpul di surga. Ini juga jadi saksi ya. Kitab yang kita kaji, terus kalian semua jadi saksi. Bahwasanya dulu ketika di dunia, Bapak pernah ngingetin kebaikan untuk kalian, Bapak pernah ngingetin ngaji sama kalian. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti di antara kita, semuanya bukan cuma Bapak, siapapun nanti ya di antara kita, yang kelak nanti pas kita lihat ketika di akhirat kok si itu nggak ada, padahal dia teman ngaji saya, kok dia nggak ada di surga, oh ternyata ada di neraka, oh ternyata dia nggak masuk surganya telat, oh ternyata masuk surganya nggak barengan. Jadi kita bisa saling tolong menolong, bisa saling ngingetin, dan majelis kita ini yang walaupun online ini bisa menjadi saksi bisu teman-teman, jadi saksi bisu. Mudah-mudahan nanti kelak kitab ini yang berbicara, ya, ilmu kita yang berbicara, amalan-amalan kebaikan kita itu yang akan berbicara nanti yaumil qiyamah, dan itulah yang akan menolong kita. Amin. Makanya kemarin Bapak tuh doanya kayak gitu waktu di Mekah. Bapak tuh doa kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan nah, kita semua bisa kumpul bersama-sama di surga, terutama anak-anak kajian Bapak. Dan ketika nanti misalnya kalian menemukan Bapak ada di neraka, tolong sekali ya, ingatkan, kasih tahu sama Allah, kasih tahu sama malaikat bahwasanya dulu Bapak pernah ngingetin kalian untuk ngaji bareng, Bapak pernah ngingetin kalian untuk hal-hal yang baik. Insyaallah. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hambanya Allah, kita ditugaskan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling mengingatkan akan kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingatkan atas untuk berbuat dosa dan juga kerusakan. Seperti itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kebaikan dan juga menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Insyaallah, ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang saling mengingatkan satu sama lain, mudah-mudahan ya kita semua nanti kelak dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya Allah. Yuk, bismillah, kita ngaji udah 8:30. Kita buka dulu dengan surah Al-Kahfi ya. Buka Al-Qur'annya yang enggak hafal, dibuka Al-Qur'annya, yang hafal ikutin Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang kita buka kitabnya, kitab Usfuriyah. Kita akan masuk di hadis yang kelima, karena kemarin hadis keempat sudah selesai ya, kita bahas. Hadis kelima sekarang, yaitu mengenai tentang keutamaan lafaz atau makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, buka Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'an, buka kitabnya. Atau yang nggak pegang kitab, kan udah ada PDF-nya tuh di Telegram, dibuka, diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, yuk kita baca tawassul dulu, hadarat dulu pada pengarang kitab, yaitu Syekh Abu Bakar, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah serta manfaat dunia akhirat. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الرحيم إلى صنف هذا الكتاب المواعظ العصفورية الشيخ محمد بن أبي بكر مشهور بأصفور رحمه الله تعالى وجعل الجنة آمين يا الله يا رب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah lagi, kita
peruntukan guru-guru kita ya yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga mereka, Allah senantiasa berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajatnya mereka semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati ila syekh wa syekhina al-kiram. Ila hadrati. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. الحديث الخامس. Perhatikan kitabnya. Al-hadithul khamis utawi ikiku hadis kang kaping 5. Bapak maknai dulu ya, dicoret dulu pakai bahasa Jawa. Ini makna dari pondok. An Abi Dzar Al-Ghifari, saking Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, radiya muga-muga ridha Allah taala sapa Allah taala, anhu saking Abi Dzar Al-Ghifari. Annahu satuhune Abi Dzar Al-Ghifari qultu takon ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni ngajari tuan ingsun amalan ing amalan yuqarribuni marakaken kang marakaken ya amal ni ing ingsun ilal jannah maring surga. Wa yubaiduni lan ngadohi amal ni ing ingsun minan nari saking neraka atau geni. Qala ngandika ya Rasulullah, idza amilta sayyi'atan tatkala ngalakoni sira sayyi'atan ingka alaan fa'atbi'ha maka nganuti sira ha ing sayyi'ah hasanatan ingka bagusan. Qala ngandika ya Abi Dzar, qultu takon ingsun, aminal hasanat aminal hasanati anatah iku setengah saking pirang-pirang kebagusan. Qaulu la ilaha illallah utawi ucapan lafaz la ilaha illallah. Qala ngajawab ya Rasul, na'am nggih. Ia utawi lafad la ilaha illallah ahsanat iku sebagus-bagusnya kebagusan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki hadis yang kelima teman-teman semua. Bahwasanya hadis yang kelima ini dari kitab Usfuriyah yang kita kaji karangan daripada Asy-Syaikh bin Abu Bakar. Ini menjelaskan tentang yaitu makna atau keistimewaan daripada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang pertama? Nah, hadis yang kelima ini datangnya dari an Abi Dzar Al-Ghifari, datangnya dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah merupakan sahabat Rasul. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini dia bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Kata Abi Dzar. Wahai Rasul, ya, ajari aku, kata Abi Dzar. Ajari aku yaitu amalan yang mana yuqarribuni ilal jannah. Yang mana amalan tersebut dapat mendekatkan diriku kepada surga. Mendekatkan amalan tersebut kepada surga. Nah, wa yubaiduni minan nar, dan juga amalan tersebut dapat menjauhkan aku daripada neraka. Ini pertanyaan daripada Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasul? Menjawab daripada pertanyaan Abi Dzar tadi sahabatnya, qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'aha hasanatan. Apa kata Rasul? Rasulullah menjawab dari pertanyaan Abi Dzar tadi, idza amilta sayyi'atan.
ketika wahai Abi Dzar, kata Rasulullah, ketika kamu yaitu melakukan satu keburukan, kamu ketika melakukan satu kejelekan, ketika kamu melakukan satu kesalahan, ya, fa'atbi'ha hasanatan, maka tutupilah, ikuti daripada keburukan tersebut, ikuti daripada perbuatan buruk tadi, ya, yaitu apa? Hasanatan, perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus. Jadi misalnya ketika kita siapapun di antara kita misalnya melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, melakukan satu pelanggaran, ya, melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar syariat Islam. Ya, kita tahu kalau apa yang kita lakuin itu adalah dosa. Maka kita harus langsung menyadari bahwasanya ketika itu adalah dosa, tutupilah dosa tersebut, kesalahan tersebut dengan apa? Dengan kebaikan kita. Contoh, misalnya kita ngelakuin satu dosa. Yang kecil aja, contoh yang kecil dulu ya. Contoh ketika kita melakukan satu dosa, kita gibahin orang. Kita tahu bahwasanya gibah ini dosa. Kita tahu bahwasanya gibah ini dilarang oleh Allah. Kita tahu bahwasanya gibah ini, ya, kebanyakan di kalangan kita kan pasti PR-nya tuh ini, gibah. Ya, kebanyakan di antara kita tuh pasti sering banget lupa, ya, kalau udah tahu bahwasanya gibah ini tuh dilarang, gibah ini tuh dosanya besar, ya, tapi masih aja dilakuin, lupa ngomongin lagi. Nah, akhirnya ketika kita sudah mengingat bahwasanya gibah ini dilarang, gibah ini dosa, ketika kita menggibah orang lain atau menjelekkan orang lain atau ngomongin kejelekan orang lain, keburukan orang lain, maka fa'atbi'ha hasanatan, segeralah kita tutupi dengan kebaikan kita. Contohnya misalnya ketika kita sudah melakukan satu keburukan tersebut, maka langsung dibarengi ketika kita, kalau misalkan kita udah ini ya, maksudnya udah betul-betul sadar, astagfirullahaladzim, langsung ngucap astagfirullah, oh tadi saya salah, kenapa saya harus melakukan omongan tersebut. Langsung kita ubah mindset kita, yang tadinya kita berpikir negatif tentang orang lain, berpikir buruk tentang orang lain, kita ubah mindset kita supaya pikiran kita tetap husnudzon kepada orang lain, seperti itu. Akhirnya yang tadinya misalkan kita mikir, oh si Anu mah gak pernah sholat, oh si Anu mah tukang maling misalnya, oh si Anu mah tukang apa misalnya, ya, pokoknya ngomongin kejelekan, oh si itu tuh orangnya kayak gini. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita udah sadar kalau itu tuh salah, langsung kita bilang astagfirullahaladzim. Setelah itu apa? Kita ubah mindset kita. Oh, mungkin orang tersebut nggak sholat mungkin karena sakit. Oh, tersebut nggak sholat karena mungkin dia masih belum terbiasa, mungkin dia masih hijrah, masih perlahan begitu untuk memperbaiki hidupnya. Oh, mungkin si itu mah misalnya pelit, si itu mah misalnya orangnya medit gitu kan, susah buat ngeluarin uang untuk temennya, susah buat ngebantu temennya misalnya, kok nggak pengen ngebantu temennya sendiri gitu ya, mungkin siapa tahu dia masih ada keperluan yang lebih penting seperti itu. Jadi terus berbuat husnudzon seperti itu. Nah, ini konsepnya kejelekan atau keburukan apapun yang kita lakukan. Kayak contoh misalkan yang besarnya, kita ninggalin sholat, itu kan satu keburukan, dosa. Ya, kita tahu bahwasanya itu dosa, maka langsung ditutupi dengan kebaikan. Akhirnya apa? Kita harus langsung mengetahui bahwasanya ketika itu dosa, kita qadha sholatnya. Seperti itu. Tapi awas, ya. Sesuatu yang diperbolehkan untuk kita mengqadha sholat itu ada dua. Udhurnya sholat, a'dzarus sholah itu isnani. A'dzarus sholah isnani, yaitu an-naumu wa nisyanu. Boleh seseorang itu tidak sholat, boleh seseorang itu tidak melakukan ibadah kepada Allah, maksudnya dia nggak sholat, betul-betul udzur, ya. Yang menjadi udzur itu apa? Yang pertama adalah tidur, yang betul-betul tidurnya itu susah dibangunin, ya, atau bahkan kelewat, misalkan dia tidur sebelum zuhur, tiba-tiba, ya, dia bangun setelah udah masuk waktu asar misalnya, berarti kan kelewat tuh waktu zuhur, ya, karena kecapean misalnya, maka itu dimasuknya udzur, ya, udzur daripada sholat, maka wajib untuk diqadha, tetap wajib untuk diqadha, seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah udzurnya sholat adalah nisyan itu adalah lupa. Jadi
ada di antara kita yang suka misalnya tiba-tiba ayan misalnya, terus kayak tiba-tiba amnesia misalnya. Orang ayan itu kan atau orang gila ya, tiba-tiba stres gitu. Terus kita betul-betul gak keinget apa-apa, lupa segala pikiran yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita itu semuanya lupa. Ya. Atau misalnya kita amnesia, naudzubillah ya, jangan sampai amnesia. Udah tahu waktu udah masuk waktu asar, terus kita nggak sholat, nungguin terus sampai masuk waktu maghrib, baru kita ingat, oh tadi asar pas asar tadi saya nggak sholat asar gitu. Nah di situ baru langsung kita sholat qadha asar, seperti itu. Langsung ditutup dengan kebaikan. Nah, apapun pokoknya konteksnya di sini. Ketika berbuat jahat atau berbuat buruk, berbuat dosa, maka langsung ditutup dengan kebaikan. Nah, maka amalan-amalan yang seperti itu adalah dapat mendekatkan kepada surga dan juga menjauhkan daripada neraka. Karena kita masih ingat, intinya masih ingat sama Allah, masih ingat untuk terus berbuat baik, untuk terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qala. Nah, lanjutannya Abi Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu aminal hasan qaulu la ilaha illallah. Tuh. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Apakah di antara kebaikan daripada kebaikan-kebaikan tersebut qaulu la ilaha illallah adalah ucapan atau lafaz la ilaha illallah? Maka apa kata Rasul? Qala na'am, hiya ahsanul hasanat. Betul kata Rasulullah, wahai Abi Dzar, bahwasanya lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sebaik-baik daripada kebaikan. Ya, ahsanul hasanat, sebagus-bagus daripada kebagusan atau kebaikan. Jadi misalnya kita tadi itu ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kekhilafan, maka langsung kita istighfar, maka langsung kita ingat kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ucapan tersebut, karena ucapan tersebut atau lafaz tersebut adalah bagian daripada kebaikan, bahkan lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tuh, seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini hikayat, ada cerita. Wa ala hadza hikayatun. Wa ala lan ikut tetap ingatas hadza hikayatun ikilah iki hadis. Hadza ikilah hadis hikayatun utawi cerita. Jadi dari hadis di atas, hadis tadi, ini kan hadis Rasul ya, teman-teman. Yang kita sebutkan tadi atau yang kita baca tadi. Nah, itu ada hikayat, ada cerita, ada kisahnya. Mana kisahnya? Nih, kisahnya nih. Anna rajulan satuhune wong lanang kana iku ono ya rajul waqifan iku wukuf. Iku hale wukuf ya rajul bi Arafati ing dalam tanah Arafah. Wa fi yadihi lan iku tetep ing dalam tangane ya rajul sab'atu ahjarin utawi pitu pirang-pirang batu. Faqala maka ngucap ya rajul asyhadu nyakseni sira kabeh anni saking ingsun inda rabbina sanding Tuhan kita. Bi anni kalawan satune ingsun asyhadu iku nyakseni ingsun an la ilaha illallah ing yentah ora ono pangeran kang den sembah iku maujud illallah angin kecuali Allah, wa anna Muhammadan lan satuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah. Fanama maka turu ya rajul faro amaka ningali ya rajul fil manami ing dalam mimpi kama yaro kaya oleh ningali anna imu sapa wong kang turu ka annal kiamah kayak oleh kiamat atau kayak yentah dina kayak satuhune dina kiamat. Ka annal kiamah kayak satuhune dina kiamat. Qad qomat tatkala tangi wa annahu lan satune rajul husiba iku den hisab wa annahu lan satune rajul husiba iku den hisab ya rajul fawajabat maka wajib lahu kadue rajul annaru open neraka. Oh ya Allah.
Fa akhadathul malaikatu, maka ngalap hu ing rajul al malaikatu sapa malaikat. Falamma zahabu, maka tatkala zahabu ngalungaaken ieu malaikat bihi kalawan rajul ila babin nari, maring pintu neraka. Fa idza hajara, maka tatkala atau maka ketika batu, kalau bahasa Indonesia gitu, mintil kal ahjar, saking mengkono-mengkono atau saking mengkono-mengkono pirang-pirang batu, alqa jatuh nafsuhu opo awake iya hajar, nafsuhu opo awake iya hajar, ala babin nari, ingatase pintu neraka. Fajtama'at, maka kumpul malaikatul azab, sopo malaikat azab, ala raf'ihi, ingatase ngangkat ya hajar. Falam yatiquhu, maka ora kuasa ya malaikat hu ing hajar. Sumasiko, maka kari-kari, sumasiko, maka kari-kari siko den giring bihi kalawan ya rajul ila babi akhir, maring pintu kang woneh. Fa idza alaihi, maka tatkala alaihi iku tetep ingatase babun hajarun utawi batu, akharu kang wawaneh mintil kal ahjar, saking mengkono-mengkono pirang-pirang batu, asabatu kang pitu. Falam yaqdir, maka ora kuasa al malaikatu sapa malaikat ala raf'ihi ingatase ngangkate ya hajar. Nah, gini. Keharti nggak ya, keharti nggak? Ngerti nggak teman-teman? Ya nggak ngerti nggak apa-apa, dengerin aja ya. Karena ini salah satu napak tilas ya. Terus kita juga mutolaah baba sambil mutolaah kitab baba. Dan insya Allah kalian mendengarkan ini tuh bukan berarti kalian nggak dapat apa-apa, nggak. Baba yakin banget ya, apa yang kalian dengar dari apa yang telah baba baca tadi barusan melalui logatan-logatan, karena ini tuh rumusan logat ini tuh dari Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, salah satu sosok ulama Nusantara yang masyhur ya, Syekh An-Nawawi. Dan mudah-mudahan kita semua pasti terciprat kebarokahannya kepada kita, terciprat kebarokahannya kepada kita semua insya Allah. Nah jadi gini ya, ada satu cerita daripada hadis yang telah Baba sebutin tadi, atau yang kita baca tadi, hadis yang kelima. Satu cerita yang mengenai tentang atau keutamaan daripada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana ceritanya? Anna rajulan kana waqifan bi Arafati wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Ada seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki ini dia sedang wukuf di tanah Arafah ya, wukuf di Arafah. Pada waktu itu si laki-laki tersebut memegang di tangannya yaitu sab'atu ahjar, 7 batu. Jadi dia lagi wukuf di Arafah dan dia memegang 7 batu di tangannya. Ya, pegang 7 batu. Faqala asyhadu anni 'inda rabbina. Dan si laki-laki tadi dia berkata kepada batu tadi. Dia sambil ngomong, sambil pegang batu, ya, dipegang batunya di kepal ada 7. Terus dia sambil ngomong. Kata si laki-laki tadi, aku bersaksi aku bersaksi kepada kalian semua, katanya. Aku bersaksi kepada kalian semua wahai batu, ya, dan juga kepada diriku, ya, dan juga kepada diriku untuk siapa? Untuk Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saksinya apa? Kesaksiannya. Ya, yang dia ucapkan atau yang si laki tadi ucapkan ketika pegang batu itu, bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, dan juga sungguhnya Nabi. Dan dia mengucapkan seperti itu, ya, bersaksi di atas batu tersebut, ya. Itu kesaksian daripada si laki-laki tadi. Nah, ketika sudah mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pada waktu itu fanama
fara'a fil manami kama yaron naimu ka'annal qiyamah. Tuh. Jadi ketika sudah mengucapkan lafaz tersebut, ya, laki-laki tadi tidur. Lalu di dalam tidurnya laki-laki tadi bermimpi. Bermimpi seakan-akan di dalam mimpinya itu terjadi kiamat. Dia bermimpi dan seakan-akan di dalam mimpinya itu terjadi kiamat. Qad qamat wa annahu husiba fawajabat lahun nar. Tuh. Terus ketika di dalam mimpinya tersebut seakan-akan ya, dalam mimpinya seakan-akan itu tuh terjadi kiamat. Ketika dia bangun dari dari tidurnya itu tapi masih mimpi. Ketika dia maksudnya dibangunkan atau dibangkitkan dari dunia dan juga ke yaumil akhirah atau pas setelah kiamat tersebut, ketika dia di hari kebangkitan, ya, si laki-laki tadi husiba wa annahu husiba fawajabat lahun nar. Ketika dihisab amalnya, timbangan amalnya itu, ya, itu lebih berat ke amalan-amalan yang jelek atau amalan-amalan yang buruk. Akhirnya apa? Diwajibkan untuk dia, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, wajib untuk dia mendapatkan imbalan neraka. Jadi dalam mimpinya si laki-laki tadi, ya, terjadi kiamat, dan ketika hari kiamat, terus di hari pertimbangan amal atau di hari kiamat itu dia itu ibaratnya sama Allah itu diponis, ya, diponis masuk ke dalam neraka. Tuh. Terus lanjutannya, fa akhadathul malaikah falamma dhahabu bihi ila babin nar fa idza hajara min tilkal ahjar. Tuh. Nah, ketika si laki-laki tadi hendak dimasukkan ke dalam neraka, fa akhadat malaikah, malaikat mengambil tangannya si laki-laki tadi atau membawanya dia, ya, sampai kemana? Yaitu ila babinar, sampai ke depan pintu neraka. Diseretlah si laki-laki tadi, ya, sampai ke depan pintu neraka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fa idza hajara min tilkal ahjar. Lalu ketika itu tiba-tiba batu daripada batu-batuan tadi yang dia pegang, yang dia bersaksi tadi, 7 batu yang dia pegang tadi, ya, yang dia bersaksi. Nah, alqa nafsuhu ala babin nar. Jatuh batunya. Batu yang dia tadi bersaksi itu jatuh ke depan pintu neraka tadi, ya, lalu menutup pintu neraka. Jadi artinya ketika si laki-laki tadi hendak dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat, ya, karena sudah diponis masuk neraka nih sama Allah, ya. Maka ketika hendak dibuka pintu neraka, kehalangin pintu nerakanya sama apa? Sama batu. Yang mana batu tersebut adalah batu yang dia ucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi kepada batu tersebut tadi. Nah, maka batu tadi itu menolong dia. Ditutup pintu neraka. Ya, ketutup pintu neraka oleh si batu tadi. Nah, lalu ketika ada peristiwa atau kejadian tersebut, fajtama'at malaikatul azab. Semua para malaikat-malaikat azab, mereka semua berkumpul. Untuk apa berkumpul? Ala raf'ihi, tuh, untuk mengangkat si batu tadi. Satu batu tadi yang menghalangi daripada pintu neraka tadi. Tetapi falam yatiquhu. Semua para malaikat tadi, malaikat azab, mereka semua tidak ada yang kuat. Mereka semua tidak ada yang mampu. Ya, mereka semua tidak ada yang bisa untuk mengangkat batu tadi, ya. Yang mana batu tadi itu adalah kesaksian daripada si laki-laki yang membaca lafaz asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Tidak ada satu malaikat pun yang bisa mengangkat batu tersebut yang menghalangi pintu neraka yang hendak malaikat tersebut memasukkan laki-laki tadi ke dalam neraka. Dihalangin tuh, ya, sama si batu. Dan ketika pengen diangkat batunya nggak bisa. Nah, terus apa yang terjadi? Summa siqa bihi ila babi akhar. Maka para malaikat semuanya menggiring kembali, ya, menggiring kembali atau memindahkan si laki-laki tadi ke pintu neraka yang selainnya atau ke pintu neraka yang lainnya yang beda, pintu neraka yang berbeda. Fa idza alaihi hajarun akhar. Dan ketika sudah ada di depan pintu neraka yang kedua atau pintu neraka yang lain, ya, terjadi lagi, ya,
si pintu neraka tersebut ketutup lagi sama batu-batu. Batu-batu yang mana batu tersebut menjadi saksi bahwasanya lafaz asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah diucapkan oleh seorang laki-laki tadi. Tuh. Mintil kal ahjar as-sab'ah. Tuh. Jadi 7 batu tersebut itu semuanya menghalangi daripada semua pintu-pintu yang ada, yaitu pintu-pintu neraka. Jadi pintu-pintu neraka itu kan ada 7 tingkatan. Juga surga juga ada 7 tingkatan. Jadi semua pintu neraka itu hendak dimasukkan si anak laki-laki tadi ke dalam neraka itu nggak bisa karena ketutup sama batu. Semuanya ditutup sama batu tersebut. Dipindahin lagi ke pintu yang ketiga sama malaikat. Digiring lagi si laki-laki tadi. Nggak bisa karena ada batu. Terus pengen dipindahin batunya nggak bisa. Ya, nggak kuat para malaikat. Ya, ternyata itu kekuatan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Luar biasa. Tuh, falam yaqdir al malaikah. Tuh, malaikat semuanya nggak bisa ngangkat batu tersebut, nggak kuasa untuk mengangkat batu tersebut. Ya, sampai-sampai atasiqa bihi ila sab'ati abwabin nar tuh. Sampai-sampai si laki-laki tadi itu dipindahkan atau maksudnya digiring ke pintu-pintu neraka sampai 7 pintu neraka digiring, ya tetap tidak bisa dimasukkan ke dalam neraka karena pintu nerakanya ketutup kekunci sama si batu tadi. Wakana, nah lanjut ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke, setengah dulu. Lanjut lagi, coretannya. Wa kanalan ono ala kulli babin hajarun. Ala iku tetep ingatase kulli babin saban-saban pintu hajarun opo batu mintil kal ahjar saking mengkono-mengkono pirang-pirang batu. Summa siko maka tatkala siko dan giring bihi kalawan irajul ila tahtil arsh maring asore arsh. Asor tuh ini kan ya, maksudnya kalau bahasa Jawanya di bawah tuh asor ya, ya kan? Asor nggak sih? Asor. Coba orang Jawa. Isor. Ya bener ya, isor ya bener ya. Oke. Ila tahtil arsh maring isore arsh. Isor ya sama. Faqalat maka ngucap al malaikatu sopo malaikat Rabbana duh pangeran kita. Anta utawi tuan ta'lamu iku weruh tuan bi amrin kalawan perkara abdika hambane tuan wa ana lan utawi kita wa inna lan utawi kita wa inna lan satu hune kita wa inna ini ya. Lan satune kita la ini wa inna apa wa ana ya? Kalau di kalian tuh wa ana apa wa inna guys? Wa inna ya. Wa inna lan satu hune kita atau lan utawi kita utawi jadi ini jadi mubtada di sini ya. Karena la di sini baru jadi khabar. Wa inna lan utawi kita la najidu iko ora nemu kita lahu kadue ya abad sabilan apane dalan ilan nar maring neraka. Faqala maka ngucap atau maka ngajau ar-rabbu sapa pangeran atau sapa Allah tabaraka wa taala kang zat kang maha berkah wa taala lan zat kang maha dukur ya Allah. Abdi duh hamba abdi du hamba ingsun ashadta nyakseni sira al ahjaro ing pirang-pirang batu falam tadi'a maka ora nya-nyaaken ya ahjar haqqaka ing hake sira fakaifa maka halebo kaya opo adhi'u nya-nyaaken sapa ingsun ana sapa ingsun haqqaka ing hak sira wa ana syahidun bisa hadatika wa anna lan utawi ingsun syahidu iku nyakseni bisa hadatika kalawan kesaksian sira kalawan nyakseni sira gitu aja.
Qala ngandika ya Rob atau ngucap ya Allah. Adkhiluhu manjingaken sira kabeh. Adkhaluhu manjingaken sira kabeh al jannata hu ing rajul, maksudnya gitu. Manjingaken sira kabeh hu ing rajul al jannata ing surga. Falamma maka tatkala qaruba parak ya rajul min babil jinan saking pintu pirang-pirang surga. Idan tatkala abwabuha utawi pirang-pirang pintune ieu jinan atau ieu surga mughlaqatan iku kang den kunci. Mughlaqatan iku kang den kunci. Fajaat maka teka syahadatu alla ilaha illallah, apa kalimat atau lafaz syahadatu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa futihat lan den buka al abwabu apa pirang-pirang pintu kullaha sakabehi abwab pada khalar rajul maka manjing ar-rajulu sapa rajul surga. Itu ya. Nah, gini teman-teman penjelasannya. Karena kalau misalnya lagi ngelogat gitu terus sambil santai gitu dengarnya, terus pakai nada nyinden gitu kan biasanya kalau guru baba tuh. Enak banget. Kayak ngerasa kayak lagi di zaman-zaman dulu gitu. Kayak lagi di depan sawah, di gubuk, di saung, terus kayak sambil nyantai gitu, sambil kayak lagi dengerin dongeng gitu. Enak. Idzan tatkala abwabuha utawi pirang-pirang pintune jinan mughlaqatan iku kang den kunci. Fajaat maka teka syahadatu gitu. Enak banget. Oke. Jadi lanjutannya ya. Jadi ketika si rajul tadi sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya nih ya. Si rajul tadi, si laki-laki tadi diponis oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi semua malaikat azab atau malaikat-malaikat yang yang keji, yang seram ya, malaikat neraka itu, mereka hendak memasukkan si rajul tadi, si laki-laki tadi ke dalam neraka, tetapi semua pintu neraka itu tertutup. Semua pintu neraka, 7 pintu neraka itu tertutup. Karena apa? Karena 7 batu yang ketika itu dia baca kalimat atau kalimat syahadat, atau dia bersaksi dari di atas batu tadi bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, maka lanjut mana tadi? Abu binar wa kana ala jaran telah hajar musyakobi. Nah, maka ketika semua sudah tertutup ya, pintu-pintu neraka itu tertutup oleh si batu tadi, sumasiqa bihi ila tahtil arsy. Lalu si laki-laki tadi, si rajul tadi digiring lagi, dibawa lagi sama malaikat kemana? Ke bawah arsy. Tahtil arsy, ke bawah arsy. Tuh, ke bawah arsy. Jadi dibawa lagi ke bawah. Padahal ternyata udah pengen dimasukin ke neraka, tapi nggak bisa. Faqalat malaikah. Lalu malaikat berkata, malaikat mengadu, ya, di bawah arsy tadi malaikat mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada amalan-amalan hambamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui, lebih tahu akan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, ya, apa yang telah dikerjakan oleh hamba-hambamu. Seperti itu pengaduan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la najidu lahu sabilan, dan sesungguhnya kami tidak menemukan jalan ya untuk memasukkan si laki-laki ini ke dalam neraka. Ya, padahal ya amalannya laki-laki ini masuk ke dalam neraka, dan engkau memvonis bahwasanya laki-laki tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kami tidak menemukan jalan untuk masuk ke pintu neraka tersebut, karena pintu nerakanya atau masuk ke dalam neraka tersebut, karena pintu nerakanya itu semuanya tertutup oleh apa? Oleh 7 batu, yang mana batu tersebut
dibacakan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh si laki-laki tadi. Tuh. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dari pengaduan malaikat tadi. Faqala rabbu tabaraka wa ta'ala, abdi wahai hambaku, kata Allah, ashhadtal ahjar falam tadhi'a haqqaka. Sesungguhnya si hamba tadi itu dia bersaksi ya kepada batu yang 7 tadi dia pegang, lalu dia bersaksi membaca lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, dan si batu itu tidak mau menyia-nyiakan kesaksian kesaksiannya karena itu adalah haknya. Ya. Artinya si batu tersebut betul-betul mendengar ucapan apa yang diucap atau apa dikatakan oleh si laki-laki tadi. Batu itu mendengar dan menyampaikan kepada Allah, bersaksi si batu tadi. Makanya kita kalau misalnya berzikir, kalau kita baca sholawat, kalau kita baca tasbih itu teman-teman, ya, benda-benda yang ada di sekeliling kita itu bukan berarti diam. Kayak misalnya kita pernah dengar ketika kita membaca zikir, ketika kita membaca tahlil atau kita membaca sholawat, ya, hewan-hewan, ya, hamba-hambanya Allah semuanya, makhluk-makhluknya makhluk-makhluknya Allah semuanya, baik itu yang hidup maupun dia yang yang mati, benda yang yang enggak ibaratnya dikasih nyawa sekalipun sama Allah, itu mereka semuanya berzikir. Mereka semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kita nggak kedenger aja, kita nggak tahu aja. Ya, batu aja berzikir kepada Allah. Batu aja mereka semua membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, batu saja bisa menjadi saksi ketika kita melafazkan tadi itu si rajul tadi, si laki-laki tadi. Ketika si rajul tadi atau laki-laki tadi melafazkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Jadi saksi itu batu. Bayangin. Maka nih hati-hati nih mulut kita nih. Kalau misalkan kita berkata kotor, berkata kasar, berkata yang buruk, yang jelek, apalagi ngomongin, ngegibahin orang lain, ya, jangan sangka benda-benda yang ada di sekeliling kita atau makhluk-makhluknya Allah yang ada di sekeliling kita, misalnya di situ cuma ada cicak, misalkan di situ cuma ada nyamuk, misalkan di situ ada kecoa, ada apa segala macam, ya, makhluk kecil, atau misalkan kedengeran sama semut, itu bukan berarti semut gak denger. Dengar itu semut tuh, ya, dengar, terus nanti diaduin tuh apa yang kita omongin. Bukan lagi diaduin, ya pasti langsung kedengeran sama malaikat Munkar Nakir tuh. Munkar Nakir, iya, Raqib Atid maksudnya, Munkar Nakir lagi, ya. Raqib Atid langsung dicatat tuh amalan buruk kita, amalan baik kita. Nah ini seperti itu halnya, batu aja bisa jadi saksi teman-teman. Tuh, akhirnya apa kata Allah? Sesungguhnya si laki-laki tadi atau hambaku yang ini, dia itu bersaksi di atas batu, ya, di atas 7 batu, dan si batu tersebut tidak mau menyia-nyiakan haknya si si rajul tadi atau si laki-laki tadi. Jadi betul-betul si batu tadi menjadi saksi, menyaksikan bahwasanya lafaz asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah itu diucapkan oleh si rajul. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa adhi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Dan bagaimana aku tidak mau gimana ya bahasanya? Si batu aja menjadi saksi untuk kesaksiannya dia, bagaimana aku tidak memberikan haknya si laki-laki tadi atau haknya si seseorang yang telah bersaksi di atas batu tadi, sedangkan aku menyaksikan dia bersaksi untukku, gitu loh. Paham nggak teman-teman? Ini agak-agak belibet ya bahasanya. Bagaimana aku tidak memberikan haknya dia, maksudnya tidak memberikan ganjaran kepada dia gitu, pahala kepada dia, karena dia telah bersaksi di atas batu tadi. Si laki-laki tadi telah bersaksi di atas batu-batu, maksudnya di batu-batu tersebut, dia bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhannya dan juga Nabi Muhammad adalah utusannya, dan aku menyaksikan itu. Gitu loh maksudnya. Paham gak sih teman-teman? Belibet banget sing Bapak. Paham ya. Nah seperti itu. Nah terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala adkhuluhul jannah. Paham ya? Nah gitu pokoknya intinya. Qala adkhuluhul jannah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkanlah si hamba tadi itu ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh Masya Allah,
berkah daripada kesaksian dia di atas batu, bahwasanya dia bersaksi Allah itu adalah Tuhannya dan juga Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, ketika itu falamma qoroba min babil jinan. Nah, ketika digiring lagi, didekatkan kepada pintu surga karena hendak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata idzan abwabuha mughlaqatan. Pas pengen masuk ke pintu surga, pengen diantar ke pintu surga juga, pintu-pintu surga semuanya mughlaqatan, dikunci. Dikunci semuanya. 7 pintu surga semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi udah dapat perintah nih, ya. Malaikat udah dapat perintah bahwasanya laki-laki tadi yang diponis masuk ke dalam neraka, bawalah dia ke surga untuk dimasukkan ke dalam surga, kata Allah. Nah, tapi ketika hendak dimasukkan ke dalam surga, pintu surga semuanya terkunci. Mughlaqatan, terkunci. Lalu ketika terkunci, fajaat syahadatu an la ilaha illallah. Ya, datang kesaksiannya. Datang yang dia baca ketika dia di dunia baca. Datang yaitu lafaz atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tersebut datang menghampiri dia di depan pintu atau pintu surga tersebut, dan apa? Wa futihat, dan dibuka pintunya tadi, ya, berkah daripada lafaz la ilaha illallah. Wa futihatil abwab, dan semua pintu-pintu surga dibuka semuanya. Pada khala rajul, dan laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkah atau sebabiah dia membaca kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia bersaksi kepada batu tadi, ya. Dia bersaksi kepada batu bahwasanya batu, ya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka engkau menjadi saksiku, ya, sampaikanlah saksiku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kau akan menjadi saksi ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya yang tadinya si laki-laki tadi di dalam mimpinya, ya, ini dalam mimpi ya teman-teman, bukan karena amalan. Dalam mimpinya dia divonis masuk ke dalam neraka, dan ternyata dia mengetahui, ya, berkah dia membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, ternyata dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu disaksikan oleh 7 batu, yang mana 7 batu tersebut dia pegang, dia genggam, dan 7 batu tersebut itu menghalangi pintu-pintu neraka sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke dalam pintu neraka, dan dia dimasukkan ke dalam pintu surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kisahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dari kisah ini, bahwasanya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ahsanul hasanat, itu adalah satu amalan yang baik, mana lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita jangan sampai pernah putus tuh baca kalimat la ilaha illallah setiap harinya, ya. Atau kita baca tasbih, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi dapat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau bisa setiap habis salat fardu dibaca 33 kali. Itu keutamaannya atau fadilahnya luar biasa sekali, teman. Jadi teman-teman mesti baca itu setiap habis salat fardu, dibaca, ya. Insyaallah Allah bakal kasih ketenangan di hati kita, Allah bakal kasih kemudahan urusan kita. Allah angkat penyakit kita, Allah mudahkan, dan juga Allah kabul hajat kita, insyaallah. Baca zikir atau tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan itu juga bentuk perlindungan, ya, ketika kita baca tersebut, zikir tersebut, ya, insyaallah itu zikiran tersebut dapat melindungi diri kita dari orang-orang yang zalim kepada kita, dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kita. Maka baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap habis salat fardu minimal 33 kali. Itu teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini, ya, bermanfaat dan bisa kita amalkan hikmahnya, pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semua. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Bye.
Jaga kesehatan ya semuanya ya. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.